Diduga dianiaya pesilat, seorang remaja ditemukan tewas dengan sejumlah luka di dalam kamarnya di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan anggota perguruan silat. Isak tangis pecah saat jasad AS 16 tahun tiba di rumah duka di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di dalam kamarnya dengan sejumlah luka di tubuhnya. Orang tua menyatakan korban beberapa hari sebelumnya 2 kali menjadi korban penganiayaan sejumlah orang yang diduga anggota perguruan silat. Usai dilakukan pemeriksaan, polisi menyatakan diduga korban tewas akibat tindak kekerasan karena adanya luka lebam di sejumlah bagian. Saat ini polisi juga tengah mendalami keterangan saksi dan sudah menetapkan 4 tersangka anggota perguruan pencaksilat. Untuk sementara kami sudah menetapkan 4 orang tersangka, ya, 2 dewasa, 2 anak. Malam ini langsung kita lakukan pemeriksaan dan nanti untuk lebih detailnya akan kita sampaikan pada saat konferensi pers. Hingga saat ini polisi masih memasang garis polisi di TKP. Sementara jasad korban sudah dimakamkan di pemakaman umum Desa kemarin sore. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban kawanan perampok dengan modus gempos ban mobil. Akibat kejadian tersebut, uang ratusan juta rupiah raib dibawa para pelaku. Beginilah kondisi mobil pasangan suami istri yang terparkir di tengah jalan usai menjadi korban kawanan perampokan dengan modus gembos ban mobil di Jalan Mangun Sarkoro, Cianjur, Jawa Barat. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mengalihkan perhatian korban dengan modus gembos ban. Saat korban teralihkan perhatiannya oleh pelaku, tanpa disadari pelaku lainnya dengan leluasa mengambil uang yang ada di dalam mobil. Korban pun panik hingga tak sempat mengejar para pelaku yang melarikan diri. Akibat kejadian ini, uang sebesar 102 juta rupiah untuk modal usaha raib dibawa para pelaku. Diduga korban yang sebelumnya sudah diikuti oleh para pelaku saat pulang mengambil uang dari salah satu bank BUMN. Jadi kan mobilnya ini bannya pecah. Jadi suami parkir dulu, habis itu saya duduk di sini nih. Suami balik lagi ke sana, udah disolakin di depan sana tuh. Uangnya diambil katanya gitu. Tapi suami panik, nanya lagi ke sana. Di jalan dihentikan oleh orang lain bahwa disangkanya ban kempes. Setelah keluar dari mobil, si orang ini melihat kendaraannya ternyata raub, uangnya sudah diambil. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi terkait aksi perampokan modus gembos ban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap Meita Irianti, pemilik daycare di Depok, Jawa Barat yang menganiaya balita. Saat diperiksa, pelaku mengaku hilaf saat melakukan penganiayaan. Meita Irianti, pemilik daycare atau tempat penitipan anak Wensen School Indonesia di Depok, Jawa Barat, hanya bungkam. Perempuan berusia 37 tahun yang juga merupakan influencer parenting ini diam 1000 bahasa usai ditangkap polisi dan ditahan. Meita yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap anak ini juga tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Saat diperiksa, Irianti mengaku khilaf melakukan penganiayaan terhadap balita di daycare miliknya. Kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan yang bersangkutan menyatakan hilaf.
Sementara itu korban dan sejumlah saksi dalam kasus penganiaya ini mengajukan perlindungan hukum ke LPSK. Permohonan diajukan karena korban dan saksi khawatir terjadi ancaman, intimidasi maupun intervensi proses hukum dalam kasus ini. Untuk jumlah saksi kita tidak bisa sampaikan selaku kuasa hukum karena memang ini kita sangat jaga kerahasiaannya agar keamanan dari para saksi juga terjaga. Akan tetapi untuk permohonannya tentunya perlindungan itu baik perlindungan secara pribadi maupun prosedur pada saat berjalannya penegakan hukum baik di kepolisian sampai dengan persidangannya nanti. Kasus kekerasan terhadap anak terungkap dari laporan seorang guru di daycare Wensen School kepada orang tua korban. Guru tersebut juga mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan bagaimana pelaku Meta Irianti menganiaya balita di daycare tersebut. Hingga kini, sudah 2 korban yang melaporkan tersangka Meta Irianti ke Polres Metro Depok. Sementara itu, polisi masih mendalami kasus untuk mengetahui kemungkinan adanya korban lain. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum korban, Fathia Fairuza. Selamat siang, Mbak Fathia. Selamat siang, Mbak Azila. Oke, Mbak Fathia, ini kan kasusnya udah dilaporkan gitu ya, Mbak. Tapi pernah nggak sih Mbak orang tua ini sebelum kasus ini terungkap gitu merasakan sesuatu yang janggal gitu, anaknya ditaruh di daycare? Curiga nggak sih Mbak awalnya? Curiga ya, karena sebelum adanya pelaporan bukti CCTV itu memang sudah ditemukan beberapa luka-luka pada korban, namun belum diketahui akibatnya itu kenapa. Mungkin dari orang tua itu curiganya mungkin main sama temennya atau gimana. Namun setelah diberikan CCTV bukti bahwa memang terjadi penganiayaan pada korban di daycare tersebut, akhirnya terungkap juga. Oke, berarti sebelumnya belum dikonfirmasi gitu ya Mbak ya soal luka-luka ini ya sama pihak daycare-nya gitu ya? Belum. Oke, tapi biasanya Mbak di beberapa daycare yang saya tahu gitu ya, pengalaman-pengalaman teman-teman lainnya, biasanya orang tua itu dikasih akses untuk CCTV. Apakah di daycare ini juga orang tua diberikan akses untuk melihat CCTV itu? Sepertinya tidak ya, karena memang orang tua baru tahu di beberapa minggu yang lalu ketika salah satu saksi itu memutuskan untuk menunjukkan CCTV tersebut kepada orang tua. Oh, jadi tidak apa alasan dari daycare ini tidak menunjukkan CCTV? Untuk itu saya tidak bisa memberikan keterangan ya, tapi memang menurut orang tua korban yang saya temui juga kemarin memang beliau tidak memiliki akses kepada CCTV tersebut. Oke, lalu kalau untuk kondisi korban saat ini seperti apa Mbak Fathia? Untuk korban inisial MKZ, korban tersebut sudah mendapatkan penanganan langsung dari perlindungan perempuan dan anak, baik fisik maupun psikologis, maupun korban AMW juga sedang dalam proses visum. Oke, AMW ini yang 7 bulan ini ya Mbak ya? Yang 8 bulan. Yang 8 bulan, sorry, iya. Berarti untuk lukanya masih di visum. Tapi kalau untuk psikologisnya korban gimana? Apakah mereka jadi tertutup, nggak mau interaksi atau seperti apa Mbak Fathia? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk berdasarkan keterangan dari PPA yang menangani korban MKZ, korban MKZ ini memang sangat amat ketakutan ketika didatangi orang baru seperti itu. Oh, jadi pastinya ada trauma ya yang dialami oleh korban setelah kejadian tersebut. Oke, tapi Mbak Fathia mendapatkan informasi juga nggak sih setelah kasus ini gitu ya dari pemeriksaan dan keterangan-keterangan yang didapat, katanya daycare ini nggak berizin ya Mbak? Wah, itu saya belum bisa kasih keterangannya untuk daycare berizin atau tidak, tapi untuk sementara waktu memang ada tuntutan dari orang tua yang menitipkan anaknya di daycare tersebut untuk mengembalikan uang pangkal yang mereka sudah bayarkan. Oke, kalau misalnya dari keterangan pers yang dilakukan pihak kepolisian gitu ya, pelaku ini kan mengaku hilaf katanya gitu ya Mbak ya, dan pelaku juga katanya sedang hamil 4 bulan. Mungkin nggak sih Mbak ada perlakuan-perlakuan serupa yang sebelumnya pernah terjadi bahkan ke korban-korban lain gitu, selain 2 korban yang saat ini?
Seperti yang bisa dilihat di CCTV yang sudah beredar, itu bisa dilihat ya, Mbak Zila, bahwa korban tidak hanya dua orang, tapi lebih, dan tapi memang dari kami baru menerima laporan dari 2 korban saja, gitu. Jadi sangat memungkinkan bahwa ada korban yang lain, seperti itu. Oke, tapi kalau dari keterangan saksi yang Mbak Fathia dapatkan, keseharian si pelaku ini seperti apa sih Mbak? Emang orang ini galak atau gimana sih orangnya ini Mbak? Saat ini saksi memang sedang dalam proses penyelidikan ya, jadi memang belum selesai. Ini juga saya keluar dari ruang tersebut, jadi masih dalam proses. Oke, jadi belum tahu ya, maksudnya terkait dengan pelaku ini motif pastinya apa gitu ya. Tapi katanya kemarin korban dan sejumlah saksi juga melapor ke LPSK gitu ya Mbak ya. Apakah ada upaya intimidasi dari pihak pelaku? Ada apa Untuk saat gangguan-gangguan? ini sih memang kami melakukan hal tersebut untuk aksi preventif saja ya, untuk menghindari hal-hal yang mungkin dapat mengintervensi proses hukum yang sedang berlaku. Tapi untuk saat ini memang belum ada ancaman atau apapun. Kami melakukan tersebut sebagai preventive action. Oke, baik. Tentu kita berharap semoga kasus ini juga dapat terang gitu ya. Pelaku juga dihukum dengan maksimal. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus penganiayaan di daycare maupun di tempat manapun. Terima kasih Mbak Fathia Fairuza, kuasa hukum korban telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Mbak, sampai jumpa.